dipersembahkan oleh Kembali di 30 Minutes with MPR RI, kita masih bersama dengan Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani. Pak Arsul, ada satu hal lagi sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar kita, soal kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkumpul, termasuk juga sebetulnya memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Nah, ini menurut Anda, kondisi saat ini, apakah masih sesuai dengan apa yang kita cita-citakan? Atau sebetulnya ini agak sedikit dalam tanda kutip kebablasan? Memang soal kebebasan berpendapat, itu adalah sebuah hal yang saya kira dari setiap masa pemerintahan itu selalu menjadi isu lah. Dulu zaman Bung Karno kita pernah mengalami demokrasi liberal di mana orang bebas berpendapat. Bahkan hate speech itu justru kalau kita jumpai misalnya pada kampanye pemilu 1955 itu bisa kita dengar, bisa kita lihat. Nah, kemudian zaman Pak Harto juga orang kan gampang juga ditangkap, ditahan pada zaman itu. Sekarang pada masa reformasi, di masa pemerintahan Pak Jokowi, meskipun saya ini ada di koalisi pemerintahan, banyak juga sorotan, yang tadi saya katakan itu bagian dari yang sering dikatakan hukum itu tajam ke bawah, tetapi tumbul ke atas, atau hukum itu tidak diperlakukan kepada semua pihak secara equal, secara seimbang. Saya kira kita harus menerima juga kritikan-kritikan semacam ini, termasuk itu yang sering kami sampaikan juga kepada jajaran penegak hukum, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, KPK, BNPT di sana dan lain sebagainya. Faktanya memang masih ada kasus-kasus yang itu menunjukkan bahwa ada gangguan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Hanya selalu kita ini juga jangan lupa, ketika kita bicara kebebasan berpendapat, itu juga di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan tidak ada batasannya. Ada tanggung jawab di situ. Ada kewajiban tanggung jawab, juga memperhatikan juga perasaan, kepentingan, hak dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, ini yang pekerjaan yang ke depan menurut saya tetap juga harus kita seimbangkan. Nah, untuk menyeimbangkan itu artinya untuk mendorong peran negara untuk lebih adil dalam menerapkan undang-undang atau aturan, tapi di sisi lain juga memberdayakan masyarakat dari tingkat literasi dan segala macam. Ini apa yang perlu dilakukan, Pak Arsul? Menurut saya begini, seringkali kan kita mendengar kata yang populer, tapi walaupun nggak sepenuhnya pas menurut saya, ada kata-kata kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Orang cuma ngomong seperti ini kok mau dikriminalisasikan, di proses hukum. Nah, kalau menurut saya bukan berarti bukan kriminalisasi, penalisasi. Ada ekspresi-ekspresi kebebasan berpendapat tertentu yang memang itu bisa diproses hukum, Tetapi jangan kemudian keseringan kita memproses hukum karena hal-hal yang timbul dari katakanlah kebebasan berekspresi atau kebebasan berpendapat. Nah, jalan tengahnya seperti apa sih? Jalan tengahnya menurut saya ke depan itu kalaupun ada proses hukum itu kemudian tekanan kita adalah arahnya pada apa yang disebut keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan, Jadi misalnya ada orang ngomong bla 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 yang itu berpotensi katakanlah ada unsur saranya memprovokasi. Di proses hukum oke sama polisi. Tapi ujungnya itu tidak kemudian selalu diadili dan dipenjara. Begitu. Harus diingatkan berdasarkan sebuah proses. Karena itulah kami di DPR ini tentu dengan dukungan MPR juga itu ke depan di KUHP kita itu akan kita tambah bentuk hukuman itu tidak hanya penjara dan denda, ada
bentuk hukuman kerja sosial. Nah, jadi ada saja mungkin orang diproses hukum tapi bukan berarti harus berakhir di penjara. Berakhirnya bisa dengan nyapu di terminal gitu ya, ngepel fasilitas umum, itu bisa saja kan seperti itu. Itu seperti di saat penerapan aturan protokol kesehatan juga banyak yang itulah ya, itu ekspresi-ekspresi sebetulnya yang disebut dengan keadilan restoratif itu. Oke. Gitu. Nah, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal Undang-Undang Dasar, kita bicara soal pedoman bernegara, kita bicara soal cita-cita, di dalamnya itu memang banyak sekali tercantum soal hak-hak. Ya. Apakah menurut pandangan Pak Arsul, ini soal kewajibannya ini kurang diresapi atau kurang dimaknai oleh setiap stakeholders ini atau bagaimana? Kalau masyarakat, rakyat itu wajar bicaranya selalu hak. Tapi kan kalau kemudian kita menuruti yang hanya berupa hak saja, bisa kemudian antara hak yang satu dengan hak yang lain itu merasa sama-sama berhak sehingga terjadi bentrokan. Nah, maka kewajiban pemerintah, MPR, dan juga DPR segala macam, DPR terutama dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, itu untuk menengahi. Nah, karena itulah di dalam undang-undang banyak yang kemudian isinya kewajiban juga. Itu tujuannya adalah untuk menyeimbangkan. Ya. Kemudian kalau MPR ya harus melalui edukasi. Fungsi sosialisasi 4 pilar itu antara lain untuk menjelaskan, bukan untuk memberitahu Pancasila itu sila-silanya ini, Undang-Undang Dasar di sini, bukan, tetapi untuk mendialogkan, ya, mengedukasi, enlightenment, untuk mencerahkan kita semua bahwa melalui dialog dengan contoh-contoh itu tadi, bukan menghafal isinya. Nah itu tadi, sehingga ada keseimbangan antara Anda punya hak ini, tapi Anda punya kewajiban ini. Oke, gitu. Pak Arsul, kita bicara soal cita-cita dalam Undang-Undang Dasar itu yang ingin kita capai. Nah, kalau menurut Anda, apa yang menjadi pekerjaan rumah terbesar supaya proses ke arah ini betul-betul bisa, kalaupun tidak cepat, tapi betul-betul terlihat? Ya, itu tadi 2 hal kan tadi. Pertama, kan kita ini kan perlu berkecukupan hidup lah secara lahir maupun batin. Dan ini terkait dengan 2 pekerjaan besar, 2 cita-cita yang harus kita wujudkan. Memajukan kesejahteraan umum, kemudian juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini terus-menerus yang harus kita ikhtiarkan. Saya kira pemerintah ke sana, hanya tentu pemerintah juga tetap perlu kita kritisi kalau kita lihat bahwa caranya itu kan kurang pas. Termasuk sekarang yang sedang terjadi, misalnya rame itu kan RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Yakin saya punya keyakinan seyakin-yakinnya, maksud pemerintah mengajukan itu adalah dalam rangka itu tadi, mendorong, meningkatkan kesejahteraan, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Tetapi kan kemudian dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian juga harus dikurangi juga hal-hal yang kita anggap itu tidak melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala tumpah darah Indonesia. Contoh konkretnya apa sih Pak Arsul? Kok kayak di langit ini? Contohnya misalnya yang terkait dengan tenaga kerja asing. Ya, bagaimana kita tidak menutup pintu, tapi juga tidak membuka selebar-lebarnya sehingga hak rakyat kita untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri terambil oleh tenaga kerja asing. Baik, Pak Arsul, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih, Mas Rudi. Luar biasa ini. Luar biasa. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. Kita jumpa lagi di 30 Minutes with MPR RI episode berikutnya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh